Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Julianti, nomor induk mahasiswa 8599410072. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD, modul 3 KP2 uji makanan dengan judul uji karbohidrat dan uji lemak. Tujuan praktikum kali ini untuk mengidentifikasi kandungan amilum atau karbohidrat dan lemak pada makanan. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada tabel pengamatan. Yang kedua ada alat tulis. Yang ketiga ada betadine. Dan yang keempat ada biskuit, kentang, putih telur, apel, gula pasir, nasi, pisang, tepung terigu, tahu putih, dan margarin. Langkah-langkahnya: siapkan betadine, lalu tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan yodium. Catatlah bahan yang diuji makanan yang menunjukkan warna ungu sampai biru setelah ditetesi larutan yodium. Dan catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat manakah yang mengandung amilum. Kesimpulan dari hasil pengamatan, ternyata bahan yang mengandung zat karbohidrat dan amilum adalah: yang pertama, nasi, yang mana warna awal nasi adalah putih terang berubah menjadi ungu kebiruan. Yang kedua ada biskuit, yang mana warna awal adalah kuning berubah menjadi kebiruan. Yang ketiga ada kentang, yang mana warna awalnya adalah kuning berubah menjadi ungu kebiruan. Yang keempat ada tepung terigu, yang mana awal warnanya adalah putih terang berubah menjadi ungu kebiruan. Hal tersebut dikarenakan reaksi antara zat yodium dengan zat-zat amilum sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi ungu sampai kebiruan. Dari 10 bahan makanan yang ada, terdapat 4 bahan makanan yang mengandung amilum. Yang paling tinggi yaitu nasi, biskuit, kentang, dan tepung terigu. Yang kedua, uji lemak pada bahan makanan. Alat dan bahan yang digunakan: yang pertama ada alat tulis. Yang kedua ada tabel pengamatan. Yang ketiga ada pipet. Yang keempat ada kertas minyak. Dan yang kelima ada lampu atau pencahayaan. Dan yang keenam 2 buah piring, ada daun seledri, ada kacang tanah, ada singkong, ada wortel, ada jagung, ada kemiri. Selanjutnya ada margarin yang sudah saya cairkan, ada santan, ada susu, ada air, dan ada minyak. Ini semua alat dan bahannya. Kemudian kita ambil pipet hisap air dengan pipet dan teteskan di salah satu kertas coklat yang sudah kita beri nama dengan air. Yang kedua, kita ambil pipet yang lain, kita hisap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang sudah diberi nama minyak. Setelah membiarkannya selama 10 menit, kita akan memeriksa keduanya dengan menghadap cahaya. Ternyata kertas yang ditetesi minyak tidak akan meninggalkan bekas minyak, sedangkan kertas yang ditetesi air tidak akan meninggalkan noda bekas sama sekali.
kedua kertas tersebut yang akan dijadikan sebagai perbandingan dalam pengujian bahan makanan mana yang mengandung minyak atau tidak. Selanjutnya kita akan menguji bahan makanan tadi di atas kertas. Menguji bahan makanan, yang pertama kita oleskan kemiri di atas kertas sampul coklat. Kita ulangi sampai beberapa kali. Yang kedua, isap margarin menggunakan pipa tetes dan kita teteskan 2-3 tetes ke atas kertas sampul coklat. Yang ketiga, kita mengambil beberapa daun seledri, kemudian kita oleskan beberapa kali di atas sampul coklat. Begitupun seterusnya untuk bahan makanan yang padat kita oleskan saja di atas kertas sampul coklat. Sedangkan bahan makanan yang cair akan kita isap menggunakan pipet tetes dan kita teteskan 2-3 tetes di atas kertas sampul coklat. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 10 menit dan kita coba amati apakah kertas sampul coklat tersebut meninggalkan bekas atau tidak. Pada bahan makanan yang kita sudah uji, jika sudah 10 menit kita akan mengecek kondisi kertas tersebut menggunakan bantuan lampu atau senter. Ternyata kacang tanah kering meninggalkan bekas noda minyak sedangkan wortel tidak. Santan juga meninggalkan bekas noda minyak sedangkan seledri tidak. Selanjutnya susu meninggalkan bekas noda minyak sedangkan pepaya tidak. Selanjutnya margarin juga meninggalkan bekas noda minyak sedangkan singkong kering tidak. Dan kemiri meninggalkan noda minyak sedangkan jagung tidak. Kesimpulan, kandungan zat makanan atau lemak pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi. Keberadaannya menggunakan sebuah penguji sederhana, yakni dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas coklat sampul buku. Bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda. Berdasarkan hasil pengujian di atas, kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak.